Biasanya yang umum dilakukan bagi kalian yang gagal bayar pinjol, mencari cara bagaimana cara aman galbay khususnya di Aku Laku ini dan daftar kontaknya tidak dihubungi DC pinjol. Tentu kalian melakukan penghapusan data di sistem pinjol. Biasanya yang sering dilakukan kebanyakan seperti ini. Ke aplikasinya, di sini kita ke info aplikasi. Terus di sini penggunaan penyimpanan. Hapus akses ini, terus hapus data, seperti itu ya kebanyakan yang dilakukan. Di sini perlu saya jelaskan, kita lihat perizinannya di sini. Di sini semuanya dalam kondisi off ya, foto dan video, kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, musik dan audio, notifikasi ponsel. Ketika ini semua saya izinkan ya, di sini terutamanya foto, video dan kontak itu bahaya juga. Panggilan keluar ini juga sering dihubungi ya, ada DC-DC yang melanggar aturan. Di sini kondisinya saya mengizinkan akses selama 24 jam terakhir. Jadi aktivitas apapun yang terupdate telah saya izinkan. Di sini contohnya foto dan video. Berarti hari ini jika kalian ada penambahan foto atau video itu terupdate di sistem pinjol ya. Sebelumnya memang mereka menduplikasi data kalian yang ada saja, tapi ketika kalian mengizinkan akses ini dalam kondisi on, maka apapun aktivitas terupdate. Seperti kontak juga, sebelum kalian mengajukan pinjol, kalian mengizinkan kalian ada 100 kontak, tapi setelah kalian menambah 2 kontak dan ini dalam kondisi on, diizinkan aksesnya, maka di sistem Aku Laku itu terupdate juga data kalian ada 102 kontak. Padahal sebelumnya 100 kontak. Tetapi sebaliknya ketika kalian off-kan, maka data yang 100 kontak itu tetap ada di sistem pinjol Aku Laku. Jadi yang 2 yang kalian tambah tidak akan terupdate. Dan juga panggilan masuk dan panggilan keluar itu juga terupdate di sistem pinjol di sana. Jadi alangkah lebih baiknya ini kondisinya di off-kan dulu. Dan selanjutnya contohnya di sini saya mengizinkan akses di lokasi ya. Tentu lokasi di mana kalian berada itu kedetek oleh DC pinjol ya. Kalian ada di rumah, di domisili sesuai yang kalian daftarkan di Aku Laku itu kedetek. Itu kemungkinan lebih besar ya DC akan mengunjungi ke tempat kalian. Itu pun juga dilihat alokasinya. Jika jauh itu kemungkinan kecil. Jadi tergantung dari jarak kantor mereka. Karena itu biaya transportasinya ada dari perusahaan pinjol. Ini kan mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Jika tidak menyesuaikan jaraknya, tempuhnya jauh, tidak sesuai dengan biaya transportasi, maka mereka nggak akan datang. Contoh saja daerah-daerah Sumatera. Terus di sini, jika kalian off-kan, maka tidak ada pengupdatean di sistem pinjol. Untuk masalah penghapusan data tadi yang kalian lakukan, atau mungkin kalian yang belum melakukan, nah itu sebenarnya bukan dihapus data, tetapi menghentikan akses izin yang terupdate hari ini. Jadi hari ini, jika saya tidak mengizinkan semuanya ini, maka besok dan seterusnya, ya sistem pinjol tidak akan mengambil apapun yang terupdate ya hari ini hingga ke depannya. Ini untuk jika kalian masih ingin aplikasinya berada di handphonenya. Namun ketika misalnya nggak digunakan dulu, ya udah lebih baik kalian hapus saja dulu. Ya, tapi lebih baik jangan digunakan dulu untuk sementara waktu. Ya, jika apalagi baru-baru gagal bayar, cara penagihnya pasti lebih aktif ya ketika baru jatuh tempo. Masalah DC lapangan, kalian yang mendapatkan tekanan-tekanan dari DC yang ingin kunjungi RT RW ya, konfirmasi masalah tagihan, terus sewa pengacara atau apapun itu nggak usah dipercaya. Jika ada rezeki nanti silakan kalian lakukan pembayaran. Karena memang ya saat ini banyak dari DC yang melanggar aturan, melanggar SOP, tidak sesuai regulasi yang ditetapkan OJK. Ya, ini sebenarnya kondisinya sudah menyalahi aturan dari OJK. Ya, berkebijakan bahwa fintech pinjam online tidak boleh melebihi izin akses. Sementara di sini ya mereka mengizinkan akses juga, mengambil akses juga foto dan video dan kontak. Sebenarnya ya itu cuma dibenarkan itu 3 ya, kamera, lokasi sama mikrofon, camilan. Tapi ini perusahaan marketplace ya, perusahaan raksasa bisa kita bilang. Ini
ya ada pinjol di dalamnya, yaitu namanya Asetku. Asetku itu terdaftar sebagai fintech pinjaman online, sementara Akulaku sendiri di marketplace ini sebagai perusahaan pembiayaan. Jadi ya fintech pinjaman online nyantol di dalam aplikasi Akulaku ini. Ya sebenarnya ini harus dipisahkan, jangan disatukan seperti ini. Yang perlu saya jelasin lagi, hati-hati modus-modus yang saat ini banyak sekali terjadi. Masalah penghapusan data, masalah joki-joki solusi pinjaman online banyak ya di media sosial, apalagi khususnya di TikTok itu banyak juga. Iklan-iklan di Instagram juga banyak, itu membuka jasa layanan penghapusan data, terus itu penghapusan tagihan. Itu jangan mudah dipercaya. Saya banyak mendapati ya korban-korban menghubungi saya, ya ada yang tertipu 500.000 ya dengan dijanjikan aman gagal bayar, ya hutang dihapuskan. Penipu itu menampilkan perizinan dari otoritas jasa keuangan bahwa mereka mengaku dari OJK. Itu nggak ada, ya nggak ada ceritanya hutang bisa dihapus, kecuali dari perusahaan pinjol itu sendiri baru bisa menghapusnya, ya. Bahkan OJK pun nggak akan mungkin membayar ya tagihan masyarakat Indonesia yang ada gagal bayar di aplikasi Akulaku, kecuali jika diklaim asuransi tagihannya itu bisa. Karena beberapa debitur dari Akulaku ini itu memang ada gagal bayar, sebelumnya diceknya memang ada tagihan, tetapi setelah beberapa tahun itu nggak ada. Karena ya dia mengecek slip OJK, hasilnya itu dalam kategori 1. Sebelumnya dalam kategori 5, rewardnya buruk, call 5, kalau di OJK itu keterangannya kolektibilitas 5. Jadi itu dalam kondisi macet, tapi setelah beberapa tahun dia jadi lancar. Jadi memang perusahaan-perusahaan besar itu bekerja sama dengan asuransi. Ya, jika kalian sudah tidak sanggup rasanya membayar, hapus aplikasinya. Jika dirasa ingin bayar di suatu hari nanti, ke depannya ada rezeki, silahkan. Cuma saya lebih menyarankan ya, jika ada rezeki silahkan bayar. Coba saja minta negosiasi, jika tidak diterima ya udah. Coba dulu ya, minta pemotongan bunga dan denda, membayar pokoknya saja. Karena ada beberapa pinjol yang berhasil ya dilakukan penawaran penghapusan bunga dan denda itu. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini yang gagal bayar, khususnya di pinjaman Akulaku. Adapun bentuk-bentuk penagihan yang tidak manusiawi, melanggar aturan, kata-kata kotor, ada juga memuat pengancaman, itu termasuk Undang-Undang ITE, itu jangan direspon. Dan jangan pusing-pusing, fokus ke aktivitasnya. Ya, yang lebih bermanfaat, yang lebih produktif, menghasilkan rezeki. Masalah DC, di-skip, jangan digubris ya, itu membuat kalian pusing. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih.